Frater, Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Masih pagi, belum lapar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada masa-masa sekolah, SD, SMP, SMA, seringkali sebelum kita pulang ada namanya apel penutup hari. Mungkin sekarang masih ada atau mungkin sudah pulang masing-masing, saya tidak tahu. Tapi biasanya itu menyampaikan pengumuman, menasehati kami, dan berhubungan dengan besok ada apa yang harus dikerjakan. Dan guru piket selalu bilang, dengar ya, dengar, oi, yang di belakang itu dengar. Kita ribut-ribut, dengar dulu, tolong dengar. Berulang kali suruh dengar. Lalu dia bilang, besok kita jalan pagi, pakai kaos, tidak usah pakai seragam. Besok ada kerja bakti, bawa sapu lidi, bawa parang, besok dan seterusnya. Selalu untuk pengumuman disuruh mendengar. Hari ini dalam bacaan Injil kita juga mendengar ajaran Yesus tentang perintah dan hukum yang utama. Sebenarnya ajaran ini bukan ajaran yang baru. Ajaran ini sudah sangat lama, sudah jauh ada di dalam tradisi Yudaisme, khususnya dalam kitab Tanakh Yahudi. Ajaran apa itu? Perintah apa itu? Hukum apa itu? Itulah yang dikenal dengan Shema. Shema ini secara harafiah dimengerti atau diartikan sebagai mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan menaatinya. Itu secara harafiah. Shema Yisrael. Kalau di sekarang ini mereka biasa nyanyi Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tapi tangga nada Yunani dulu jauh lebih indah kalau didengar. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Saya pun susah mau tulis dia punya nada kalau begitu. Shema Yisrael, dengarlah hai Israel. Dan Shema ini selalu ditaruh potongan-potongan kecil hukum Tuhan, perintah-perintah dalam perkamen-perkamen yang kecil, dan ditaruh dalam kotak kecil bernama filaktria. Filaktria diikat pada lengan kanan, diikat pada dahi, lalu orang Israel pria berdoa. Tetapi juga filaktria yang berisi Shema Yisrael ini ditaruh pada pintu-pintu rumah dan pada gerbang-gerbang kota, supaya orang ingat, dengar kona, Tuhan itu Esa. Tuhan yang mana? Yang Adonai. Yang mana itu? Yang YHWH, Yahweh. Cuma orang Yahudi tidak boleh sebut Yahweh. Maka walaupun tertulis Yahweh, mereka sebut Adonai. Dan hari ini Bapak Ibu kita diingatkan tentang hukum ini. Hukum untuk melihat mengasihi Allah dengan pertama totalitas hidup. Kalau tadi kita dengar dalam bacaan pertama ayat 4, totalitas hidup. Kedua, mengasihi Allah dengan tekad bulat. Dan ketiga, mengasihi Allah dengan penuh
perhatian. Ini dilakukan berabad-abad dalam tradisi Yahudi. Jadi pengalaman ini tentang Allah Yahweh ini sudah sangat kental. Pengalaman. Pertanyaannya, pengamalan bagaimana? Praksis hidupnya bagaimana? Inilah yang dikritik Yesus dalam Injil. Bahwa orang Yahudi selalu melihat mereka amsegula. Mereka adalah the chosen people, orang yang terpilih, yang lain tidak. Yang lain adalah goyim, yang lain adalah etnos, yang lain adalah bangsa-bangsa kafir, najis, bahkan hewan dan bukan orang. Mati mijak. Jadi kami ini adalah umat pilihan, umat kudus, yang lain tidak. Dan ketika Yesus mengajak mereka mengingat Shema Yisrael, kasihilah Tuhan Allahmu, ini mereka sudah buat. Dan sekarang Yesus bilang, dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu. Yesus singgung, kritik mereka, karena mereka merasa hanya mereka. Goyim tidak. Bangsa-bangsa lain Kanaan itu tidak. Samaria itu tidak. Dan sekarang Yesus bilang, kasihilah sesamamu. Siapa itu sesamamu? Termasuk yang non-Yahudi. Ini berlaku juga bagi kita, Bapak Ibu. Inspirasi yang sangat sederhana, yang sangat jelas ini ada dalam 1 Yohanes 3 ayat 14. Dikatakan di sana, jika seseorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena ada alasan selanjutnya. Karena tidak mungkin seseorang barang siapa membenci saudaranya, tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, bagaimana mungkin atau tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya? Jadi jelas Bapak Ibu, kalau kita beriman hanya ke atas, tapi musuh-musuhan dengan tetangga, baku bombek dengan saudara-saudara, memandang remeh orang lain, menganggap kita benar, maka kita pendusta. Pastor Simon bilang pendusta, bukan. Surat 1 Yohanes 3 ayat 14 bilang, tapi pastor, dede susahnya pastor. Saya jalan begini, setelah itu saya senyum, dia buang muka. Saya setengah mati pastor, padahal saya senyum-senyum sama dia. Pikir positif Bapak Ibu. Mungkin dia lagi sakit gigi. Mungkin bisulnya pecah. Mungkin sementara balas WA jempolnya copot. Pikir positif. Tidak gampang pastor, benar, berkorban. Karena bacaan kedua tadi mengingatkan tentang kasih yang berkorban. Bahkan orang Yahudi yang bertanya kepada Yesus, dia bilang benar itu hukum. Bahwa hukum kasih itu melampaui korban sembelihan, korban persembahan. Tapi pastor sekarang saya tidak mau bicara sama dia, no problem. Tidak usah ngomong, tidak apa-apa. Tetapi hatimu jangan membenci. Tetap mengasihi dia dengan caramu. Daripada kamu berpikir negatif, setelah itu tidak mau memikirkan hal positif untuk perbaikan relasi dan hubungan, mending tarik diri 1-2 hari dan mulai merenung. Dia merenung, saya juga merenung.
Karena ingat Bapak Ibu, kasih itu bukan memanjakan supaya orang senang-senang di hadapan, tetapi kasih itu selalu mendidik hati untuk berefleksi agar kita semakin dewasa Kristiani dan manusiawi. Semoga demikian.